Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur dimanapun anda berada, dulur-dulur subscriber, dulur-dulur sesama otomotif. Jumpa lagi dengan channel Solen Garagi. Kali ini kita kedatangan motor Revo injeksi ya. Nah, di sini keluhannya tadi motornya ditarik, kata orangnya engkolnya tuh nggak bisa ya, di engkol ya, di engkol tuh apa, ngelos. Tapi dalam arti ngelos ini bukan ngelos nggak nyangkut sama sekali, dia nyangkut, cuma posisinya apa ya, kayak semacam kampas keteken pir, tapi kampas yang diketeken pir itu dia nggak apa ya, nggak gigit modelnya. Jadi seret 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 gitu engkolnya. Nah, selain itu di tanjakan katanya asal nanjak dia nyut 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 gitu, dia apa ya, jendel jendel. Nah, untuk selanjutnya masalah mesin itu, terus bagian apa ya, bagian motornya tuh nggak ada tenaga, berebet, pokoknya berebet parah. Cuma posisinya tadi ini belum sempet ngidupkan karena kan engkolnya nggak bisa buat diengkol. Jadi menurut saya tadi tak bilang sama orangnya dulu, bayi si bagian engkolnya dulu ya, entah mungkin ada penggantian ya, itulah pokoknya nanti dibayi engkolnya dulu. Habis itu kita cek bagian sistem kelistrikan ataupun sistem injeksi, bagian sensornya mungkin. Nah, untuk di sini untuk kerusakannya kita setel dulu kameranya. Nah, kita setel dulu. Di sini untuk kain close habis total. Ini memang sengaja belum tak cek biar teman-teman subscriber pun nampak. Ini bagian rumah close-nya. Nah, ini kampas kopling sama plat koplingnya. Nah, ini kampas koplingnya kita pisahkan dulu. Ini plat koplingnya kita taruh sini dulu. Ini kampas koplingnya, ini plat koplingnya, taruh sini kampas plat koplingnya. Nah, di sini untuk kampas kopling ataupun kain close habis total, di sini hampir rata ya. Ini kampasnya tuh hampir nggak ada, kayak semacam di gerenda. Tapi ya mesinnya ini mungkin gerenda sendiri di dalam, makanya bisa habis kayak gini. Nah, ini ya memang walaupun masih bisa diengkol ya udah nggak ada tenaga sama sekali. Ini tenaga udah nggak ada ya, sampai diengkol nggak bisa, dia seret seret. Nah, untuk bagian engkol yang diengkol kok seret 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 calus, nah penyakitnya ada di sini. Penggantian can close untuk bisa diengkol kembali. Nah, untuk yang jendal-jendal kita cek lagi di bagian apa ya, kampas ganda ataupun close ganda. Untuk lonceng close, kelihatan nggak? Ini lonceng close sangat parah. Ini dalam ya. Ini kampas gandanya ataupun close gandanya di sini sudah sangat tipis sekali. Nah, dia hampir mau kandas sama besinya. Nah, di sini dia udah ada yang udah menyentuh besi. Nah, nih kelihatan nggak? Nih. Ini dia udah menyentuh besi. Nah, untuk masalah jendal-jendalnya mungkin kita bakal penggantian lonceng sama penggantian kampas ganda ini tadi. Tapi mungkin nanti kalau orangnya kira-kira dananya mungkin nggak nyampe, ini masih bisa diratakan
seperti biasa diratakan pakai Fortuner. Nah ini kita ganti kampas gandanya, cuma nanti diganjel. Pengganjelan untuk versi saya sendiri, saya nggak menggunakan selang ataupun apapun. Kita menambah daging las di sini biar supaya awet. Oke, untuk proses selanjutnya kita langsung aja kita buka-buka, kita cuci-cuci untuk pengecekan lebih lanjutnya. Langsung aja. Oke, untuk selanjutnya langsung aja kita pasang. Di sini kita menggunakan produk dari Indopart. Kampas ganda kita menggunakan merek NPP, sudah cukup. Nah, untuk lonceng close kita biasa kita ratakan saja. Kebetulan orangnya pun dananya kurang ya. Di sini kita ratakan aja. Nah, untuk pengganjalan las untuk bagian close ganda, di sini kita mungkin nggak menggunakan las dikarenakan hari ini mati lampu lama ya. Itu di sebelah sana pun ada konsumen mau ganti kelahar, posisinya pecah, jadi harus main las. Oke, langsung eksekusi aja untuk pemasangannya. Kita sesuaikan dulu kameranya.
Oke, untuk tahap close ganda seperti biasa kita melakukan timbun las di sini untuk menambah diameter besar kampas gandanya ini. Soalnya di sini kan sudah diratakan, otomatis yang tadinya kegerus dalam ini kita ratakan, otomatis kan semakin besar diameternya. Nah, untuk kampas gandanya sendiri kita melakukan pembesaran biar supaya jarak kampas ganda ini bisa rapet. Nah, kalau ini rapet sudah dipastikan tenaganya bakal enak. Oke, kita langsung aja rakit untuk kampas ganda ini. Kita sesuaikan dulu kameranya. Oke, sekian dulu video kali ini. Ini nanti bakal kita lengkapi, kita test drive. Untuk tenaga saya jamin dah enak ya. Kita nggak usah tes videokan test drive-nya, sudah dipastikan tenaganya enak. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Kalau kira-kira ada yang belum jelas bisa langsung komen, nanti biar saya buatkan video memang khusus buat teman-teman yang pengen upgrade bagian kopling. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.